Halo semua, balik lagi di RD Code di tutorial Firebase Real Time Database. Balik lagi, udah lama banget nggak ngasih tutorial teman-teman, mohon maaf, biasa ada kesibukan. Nah, sekarang saya akan lanjutkan kembali, masih di Firebase nih, aduh mudah-mudahan cepat kelar ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke listen teman-teman, listener ya. Jadi ini sebenarnya salah satu kenapa dinamakan Firebase Real Time Database, karena ada event, ada listener di mana kita bisa mengamati apa yang terjadi sama database. Contohnya di sini teman-teman ada yang namanya listen for child events ya. Jadi di sini nanti kita bisa tahu apakah si childnya itu ditambahkan atau ada data baru, data yang berubah atau data yang dihapus gitu ya. Di sini ada beberapa event yang bisa kita pakai gitu kan. Nah, tipe listener yang kedua itu adalah untuk value-nya, value events. Nah, kalau teman-teman bertanya apa perbedaannya, sebenarnya kalau secara secara sekarang ini belum kelihatan, tapi nanti kalau kita udah masuk coding, mudah-mudahan bisa kelihatan. Intinya kalau si value itu berlaku keseluruhan, itu kan kepada suatu pet yang kita tuju. Kalau child itu hanya berlaku untuk si child dari pet yang kita tuju ya. Agak ribet ya sebenarnya. Oke, daripada ribet kita coba aja langsung masuk nanti ke coding. Nah, sebelum masuk ke coding saya akan coba lihat dulu di sini database yang saya pakai. Saya bikin baru namanya ada database shop ya teman-teman. Terus di dalamnya ada apa aja? Sebenarnya datanya simple. Kita cuma bikin key di sini. Teman-teman juga bisa sebenarnya pakai key yang simple mulai dari angka 0, 1 ataupun ID lainnya. Di sini saya pakai ID yang random. Ini pakai CUID ya, CUID, cuit. Nah, selanjutnya di dalam strukturnya itu ada 3 key lagi. Ada address, ada name atau ada number ya kan. Di sini teman-teman juga bisa bikin datanya bebas sih, nggak harus sama gitu. Nah, teman-teman bisa bebas, tapi di sini juga saya ngasih di filenya ya, ngasih namanya shop.json, di mana nanti teman-teman bisa bisa ngikutin format yang ada di database yang saya pakai gitu kan. Nah, nanti saya akan masukkan ke commit berikutnya ya. Nah, selain itu di sini saya udah nyiapin 2 halaman baru yang namanya child events, yang juga kedua adalah value events. Jadi di masing-masing ini kita akan coba bikin apa perbedaannya antara child events sama value events ya. Nah, di sini isinya apa aja ya, nggak ada yang aneh-aneh teman-teman, cuma div seperti biasa, ada judul, ada yang lain-lain, terus ada table. Nah, kenapa di sini saya masukin table, karena biasanya kita untuk hal ini bisa mudah dilihat dari data dari yang diindeks oleh table gitu ya. Nah, kalaupun nanti teman-teman mau dalam bentuk lain itu juga bisa-bisa aja. Nah, jadi ada 2 halaman isinya sama teman-teman, dua-duanya ada table ya itu. Dan tambahan satu lagi saya bikin custom CSS. Di sini kalau teman-teman lihat ada namanya class name, table head, cell dan lain-lain. Di sini saya bikin namanya pagination.module.css ya. Nah, di sini ada beberapa kelas CSS yang tidak terlalu aneh juga. Saya cuma nambahin padding, color, margin dan lain-lain, ukuran size gitu. Tidak terlalu kompleks teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngikutin atau juga bisa langsung copy dari yang udah ada di sini. Oke, langsung aja kita akan coba ke bagian mana dulu ya? Ke bagian child events dulu deh. Nah, di sini saya akan coba, kalau misalnya teman-teman bertanya, bisa nggak sih nanti kita gunain Firebase tanpa custom hooks? Nah, bisa nih. Kita akan coba contohkan di sini gitu. Oke, biasanya saya bikin custom hooks, tapi di sini kita bikin yang biasa aja. Pertama kita lihat dulu dokumentasinya kan. Sebenarnya dokumentasi dari yang child event dulu ya. Jadi di sini teman-teman bisa ada 4 event yang bisa teman-teman pakai ketika ditambah, berubah atau dihapus. Dan yang terakhir adalah child move. Sebenarnya kalau yang child move ini sangat jarang ya saya pakai gitu. Tapi mungkin teman-teman nanti bisa ngekspor lebih jauh. Nah, di sini kita akan coba import yang ada di sini ya teman-teman. Atau kita copy aja. Terus masuk lagi ke sini ya. Saya akan coba copy di atas. Untuk yang Firebase ini kita copy dan masukin di bagian atas supaya lebih rapi. Dan bagian yang kedua ini kita masukin di sini saya akan coba kasih namanya teman-teman use effect ya, kita pakai use effect supaya aman kita jalankan eventnya setelah di render pertama kali. Oke, di sini saya akan bikin variabel namanya const listen
child event ya. Sebuah fungsi yang kita akan jalankan di use effect, oke, seperti ini. Nah, di sini saya akan coba copy semuanya bagian sini ya. Teman-teman tinggal tinggal di cut terus di paste di sini. Udah gitu yang ke selanjutnya saya import ya. Yang namanya database. Sebenarnya database-nya kan udah ada ya teman-teman ya, dari yang kita bikin kemarin-kemarin dari service Firebase SDK. Oke. Nah, di sini saya akan coba ganti namanya, jangan comment ref tapi shop ref ya. Nah, pertama ini delete aja yang DB karena kita udah ada di sini database. Nah, database-nya di sini, terus saya akan coba namanya post di sini. Post shop ya. Post ID-nya kita hapus ya kan. Nah, event yang pertama akan saya jalankan adalah on child add. Jadi ini kita komen dulu teman-teman. Oke. Nah, kalau udah kita tinggal lihat apa yang terjadi di sini. Nah, sebenarnya di sini ada yang terjadi adalah kita masukin ref-nya node mana yang mau kita pantau ya, yang mau kita dengarkan perubahannya. Nah, di sini kita masukin shop ref di sini. Dan kalau misalnya udah data, kita coba konsol aja ya teman-teman. Console.log data. Gini, data.key itu satu lagi data.file ya. .vol ya. Saya akan pakai objek di konsolnya supaya lebih terbaca. Di sini akan saya masukin key. Yang kedua adalah values ya. Ini kita hilangkan dulu. Oke, ya kan seperti ini. Kita coba lihat apa yang terjadi di bagian ini ya. Oh ya, saya lupa jalanin terminal. Kita coba YouTube Firebase, kita npm run dev. Oke, localhost 300, masuk ke halaman child events. Nah, oke, nah belum apa-apa, udah ada konsol aja ya. Kita coba refresh dulu teman-teman. Oke, nah ini adalah yang kita dapatkan datanya ketika kita memasang data on child added. Artinya apa? Artinya setiap data yang udah ada di sini, ini bahkan bakal ngirimin ini ya teman-teman, bakal ngirimin eventnya ya kan. Contoh di sini teman-teman, di sini ada berapa ya? Ada sekitar 13 apa 12 berapa ya? Ada 13 data, maka kita akan ngedapetin 13 kali konsol ya kan. Jadi ini akan menambahkan atau akan ngekonsol terus, eventnya akan terus berjalan sebanyak data yang ada ya kan. Nah, contohnya ketika on child add saya tambahkan di sini yang pertama aja ya. Kita kasih ID yang kecil, address-nya ya, misalnya di mana, di Maluku deh, ya kan. Terus yang kedua misalnya name-nya adalah Toko Jaya. Nomornya 0 aja ya kan. Nomornya 0. Nah, teman-teman ya perhatiin nih. Saya akan coba bikin sebelah-sebelahan dulu halamannya. Oke, ya kan. Mana ya? Set. Nah, oke. Nah, ini kan saya coba bikin sebelah-sebelahan teman-teman halamannya. Tadi kita lihat ya ini. Saya coba refresh dulu bentar. Nah, ini seperti biasa data-datanya adalah yang udah ada di sini. Nah, kalau akan saya tambahkan add, nih ya saya klik. Nah, maka dia akan ngekonsol atau maka kita akan dapat sinyal bahwa ini ada data baru yang masuk ya kan. Oke, key-nya adalah 1, value-nya adalah yang ini. Kita bikin lagi teman-teman. Kalau kita misalnya bikin untuk yang ID-nya terakhir, kita awali dengan Z aja. Terus address-nya ya, misalnya apa nih? Medan. Udah gitu misalnya name-nya Toko Durian. Terus misalnya satu lagi numbernya, misalnya numbernya Z aja. Kita akan coba tambahkan add lagi. Ini akan saya coba delete dulu konsolnya. Saya coba add. Nah, maka kita akan dapetin sinyal baru atau dapetin data baru ketika ditambahkan. Nah, kenapa? Karena ini event yang on child add ini dia akan trigger sesuatu yang pemberitahuan bahwa ada data yang baru gitu kan. Nah, ini akan dilakukan sebanyak data yang ada di sini ya kan. Baik itu datanya yang udah ada ataupun yang datanya belum ada. Maka dia akan ngekonsol terus-menerus teman-teman, ya kan. Oke. Ini adalah on child added.
Yang kedua kita akan coba seperti ini. Nah, yang kedua kita akan coba yang namanya itu on child change ya. Ini akan saya coba komen dulu, ya kan? Nah, di sini kita masukin shop ref dan kita coba konsol lagi data key, data false. Sebenarnya sama. Ini sebenarnya teman-teman bisa melakukan sesuatu sih ketika memang datanya ada yang bertambah atau yang berubah terhadap event-event tertentu ya. Nah, ini sebentar saya coba konsol dulu aja. Oke, kita coba. Kita save teman-teman. Sini kita refresh ya kan. Nah, di sini sebenarnya belum ada apa-apa ya kan, belum ada konsol. Kenapa? Karena memang eventnya adalah ketika data berubah ya kan. Nah, di sini akan saya coba data yang nomor 1 akan saya rubah. Tadinya Maluku, misalnya kita rubah di Jayapura. Oke kan? Saya coba enter. Nah, dia akan trigger lagi suatu event bahwa ini ada yang datanya berubah gitu kan. Datanya berubah adalah untuk yang satu berubah menjadi yang ada di sini gitu kan. Contohnya lagi misalnya apa nih nomornya kita ganti 88. Nah, ini akan terus-menerus kita dapat trigger dari sebuah event ya kan, karena ini berubah gitu. Ini terjadi di manapun. Nah, misalnya di sini akan saya coba tadinya Bandung, saya rubah jadi Semarang. Nah, saya rubah lagi jadi Amsterdam. Nah, jadi ini adalah kita dapatkan ketika memang ada perubahan di bagian data ini gitu kan. Oke, sip. Tinggal bagian yang terakhir saya akan coba jelaskan itu adalah on child remove ya. Contohnya di sini adalah on child remove sini ya sob. Nah, ini kita coba sama lagi di copy aja. Oke. Mana ya? Sip. Nah, ini akan saya coba kita refresh dulu ya teman-teman. Akan saya coba ketika ini akan saya delete teman-teman ya. Delete misalnya contohnya nomor 1 ini. Nah, datanya kita dapetin yang ini data di delete gitu kan. Terus yang kedua juga bisa kita delete yang misalnya yang Z lah. Nah, ya kan bakal tetap muncul log baru yang datanya di delete. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa nge-trigger datanya apa gitu kan, bisa nge-trigger data yang berubahnya apa, data yang nambah apa, data yang di remove-nya apa gitu kan. Nah, di sini pengembangannya teman-teman bisa sih sebenarnya, contohnya gini ya, contohnya apa, di sini kita akan coba bikin dulu yang namanya misalnya shop lah. Nah, terus kita ini set shop ya kan, kita pakai use state ya kan, kita pakai array kosong ya kan. Nah, teman-teman sebenarnya bisa kalau misalnya mau kita tambahin di sini ya kan, misalnya const new shop, kita pakai fungsi ini namanya spread ya, lalu kita tambahkan data yang ada di bawah ini ya. Oke, seperti ini. Nah, ini saya akan tambahkan dulu. Nah, jadi sebenarnya bisa teman-teman pakai fungsi yang kayak gini juga. Ibaratnya kita bisa manfaatkan data yang masuk untuk kita masukin ke state, ya kan? Jadi kita new shop, kita copy dari yang shop yang udah ada, baru kita masukin ke yang di sini. Oke, kalau udah kita set shop, baru kita coba console.log shopnya ya. Oke, kita akan coba lihat, coba refresh. Nah, ya kan. Nah, teman-teman sebenarnya pasti bingung nih. Ya. Di sini akan saya coba konsolnya hilangkan dulu ya. Kita coba refresh. Nah, ini data yang masuk cuma 1 ya kan. Kenapa? Nah, sebenarnya untuk child add ini kurang sesuai untuk kita masukin ke state, teman-teman. Ya kan? Kenapa kurang sesuai? Karena ketika kita di-trigger sama event ini, dia itu berlangsung sangat cepat dan nggak tahu kapan, sehingga untuk use state-nya ini tidak akan berfungsi gitu teman-teman.
dia akan berfungsi di akhir aja gitu kan, karena udah berhenti gitu. Nah, jadi ada baiknya ketika kita menggunakan onChild add ini, kalau di pengalaman saya itu lebih banyak ketika kita menggunakan semacam vanilla JavaScript ya, nggak masuk ke state-nya React. Nah, kalau di contoh ini kita bisa bikin seperti ini. Kita bikin table body ref dulu ya. Use ref teman-teman. Kita pakai use ref di sini, ya kan. Terus kita masukin si ininya ke bagian T-body. Kita kasih ref ya kan. Mana ya? Seperti ini. Oke ya kan. Baru kita masukin seperti ini misalnya cons tr ya. Dokumen dot namanya create elemen ya. Create elemen yang namanya tr. Oke. Terus td. Kita bikin namanya td ya kan. Oke. Terus kita cons add text ya. Seperti ini, jadi dokumen dot create text ya, text node ya. Di sini kita masukin aja namanya adalah value.fall.name ya kan. Artinya gini, artinya ketika event ini di trigger, kita menambahkan namanya aja gitu kan. Oke. Terus kita coba tdd dot appendChild text ya, ini text aja deh, nggak usah add text. Oke. Terus yang kedua tr dot appendChild bagian yang si td ya kan. Nah baru di sini kita baru yang terakhir adalah table body dot current dot appendChild itu yang adalah TR ya kan. Sebenarnya seperti ini, kita tetap konsol ya. Oke, apa yang terjadi? Kita coba save dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sebenarnya ini baru work nih, ya kan, bisa kita tambahkan gitu. Jadi kalau saran saya pribadi, teman-teman ketika pakai React agak kurang cocok kalau kita mau pakai yang onChild add ya. Ketika kita ingin menambahkan datanya ke table atau ke DOM-nya kita ya kan. Seperti itu, ini karena berlangsung sangat cepat dan juga si useState-nya tidak akan berfungsi. Salah satunya juga karena di fitur React 18 itu ada yang namanya batch write gitu kan. Nah itu juga yang menyebabkan bahwa dia hanya nge-set state untuk untuk data yang terakhir seperti itu. Nah ini teman-teman bisa lakukan seperti ini, atau juga teman-teman bisa lakukan di yang setiap event lainnya. Oke teman-teman. Nah seperti itulah child gitu kan. Oke. Kita langsung beralih ke si event ya, ke value. Karena untuk child udah beres ya teman-teman. Nah untuk yang child sebenarnya untuk yang value sebenarnya kita tinggal lihat ke dokumentasi. Si dokumentasi udah cukup jelas. Jadi contohnya di sini ada yang value event. Di sini kita akan bisa lihat apa bedanya gitu kan. Kita coba import di sini teman-teman ya. Oke. Terus yang kedua kita import juga yang namanya database udah di sini. Ya kan? Nah, selanjutnya ketika udah kita import database, kita juga import satu lagi. Copy kode yang ini nih. On value. Di sini saya akan coba bikin fungsi yang sama teman-teman, yaitu fungsinya adalah const listen value events ya. Ini kita pakai use effect. Oke. Seperti ini yang tadi saya ini. Yang tadi kita coba copy dan kita coba paste di sini, ya kan? Terus listen value event kita masukin di bagian sini, ya kan? Oke. Nah, selanjutnya dari bagian sini kita coba bikin ininya dulu, shop ref ya. Sip. Oke. Hal yang pertama yang akan saya coba adalah
kita coba on value, teman-teman udah diimport ya dari Firebase. Kita masukin shop ref-nya ke sini, ya kan? Nah, maka di sini akan ada snapshot juga, akan ada callback-nya. Nah, terus di sini akan saya coba namanya console.log snapshot.fall, teman-teman ya. Oke, ini saya coba komen dulu. Saya coba komen. Nah, di bawah sini teman-teman saya kasih flag ya, saya kasih setting sesuai yang ada di dokumentasi tadi. Kita pakainya only once true. Oke, nanti kita akan lihat bedanya apa. Oke, nah di sini kita coba kita balik dulu ke halaman value events. Ya kan? Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya nggak? Ketika kita nyoba on value, dia itu ngeloknya sekaligus. Sekaligus data-data semua yang ada pada node shop dia lock gitu. Perbedaannya dengan on child add tadi adalah kalau misalnya ini akan saya coba buka namanya localhost child event ya. Ketika di sini on child edit dia di locknya itu per item atau per child ya kan. Ketika di value dia sekaligus semua yang ada di shop langsung di konsol langsung eventnya sekali aja gitu kan, sehingga sebenarnya di sini kita bisa nanti ngeiterasinya tuh lebih sekaligus. Di sini akan kita coba bikin namanya di value event itu adalah cons shop ya, set shop gitu kan, use state kosong ya kan. Nah di sini, nah sebenarnya juga selain kita bisa nge-console semuanya, di sini kita bisa nge-for each ya, nge-looping di antara dokumen atau di antara data yang masuk. Nah di sini akan saya coba bikin namanya cons new shop. Nah kita coba inisiasi dengan array kosong, ya kan. Nah setelah itu masing-masing ini maka kita akan tambahkan ya new shop, dot push. Di dalamnya itu ada key, ini nilainya dari child key, ada juga yang nilainya values, itu nilainya dari child data. Nah, jadi di sini kita bisa looping dari snapshot, ya kan, untuk kita masukin ke array-nya, baru kita set shop di bawah ini dari new shop, ya kan. Nah, oke, di sini akan saya coba console.log yang namanya shop, ya kan. Oke. Kita akan coba di bagian sini dulu. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ketika saya pakai set shop atau use state, di sini kita bisa mendapatkan semua data ya kan, lengkap dengan yang ada array-nya, lengkap dengan semuanya lah gitu kan. Tidak hanya kayak tadi, kalau di sini kan kita hanya dapat data terakhir aja ketika kita pakai use state ya kan. Nah, sehingga untuk yang value event ini lebih enak untuk kita looping. Contohnya di sini kita bisa langsung nambahin seperti ini ya kan. Misalnya kita tambahin shop dot map ya kan. Item kita looping di bawah itu kita return langsung. Bentuknya kayak gini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di kelas yang di sini saya ada namanya table body shell ya kan. Tinggal kita copy ke yang sini. Ini nggak usah. Sorry. Kita copy ke sini ya kan. Body shell udah gitu juga ada kelas yang namanya body row. Oke. Wait. Body. Nah, di sini kita tambahkan key-nya itu adalah item.key aja ya kan. Karena kita udah tahu bahwa di sini kita set key-nya gitu kan. Sip. Nah, jadi kita dengan menggunakan on value kita bisa ngeiterasi hal seperti ini ya. Di sini akan saya coba masukin berarti item.key ya kan. Di sini saya masukkan address, di sini name dan yang terakhir adalah number. Oke. Kita coba save teman-teman. Nah, akan saya coba besarkan dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oh, ini kok tidak bisa. Sebentar ya.
Oh, ada yang salah. Bentar. Ini ada values-nya di sini ya. Harusnya kita bikin si bagian ini kita hapus, values-nya adalah seperti ini teman-teman. Wait. Kita langsung spread aja. Self data ya kan. Di sini kenapa nggak bisa? Oh, ada yang kurang. Sip. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa langsung akses. Nah, betul kan? Oke, jadi yang datanya kosong, terus datanya ada gitu kan. Nah, ini adalah on value. Kita bisa ngelooping lebih fleksibel dibanding dengan on child add itu. Nah, terus kalau teman-teman bertanya gimana kalau misalnya kita pengen nge-listen data perubahannya gitu kan. Nah, kayak tadi on child change. Nah, di sini teman-teman bisa hilangkan yang ada namanya only once, ya kan. Ini kita hapus ya, teman-teman. Kita coba save ya. Tunggu sebentar. Saya akan coba ulangi dulu yang step ini. Kita coba refresh ya teman-teman. Nah, saya akan coba delete datanya yang ada di database ya. Saya akan coba delete data yang pertama ya. Atau saya tambahkan 1. Di sini ada address, misalnya Manchester. Terus name-nya Ronaldo Shop. Oke. Sebentar. Ronaldo Shop ya. Nah, kita udah tambahin nih. Tapi di sini teman-teman bisa lihat bahwa nggak ada yang namanya Ronaldo Shop ya. Saya coba Ctrl F dari Manchester juga nggak ada, ya kan. Nah, caranya supaya kita tahu apa yang update, apa yang dihapus atau yang lain-lain ya, dengan cara kita hilangkan only once-nya teman-teman ya. Kita coba save lagi. Kita coba save ya, save. Ini coba saya refresh teman-teman ya. Ini udah ada ya. Nah, hal pertama saya akan coba delete yang Ronaldo Shop. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini Ronaldo Shop langsung hilang, ya kan? Nah, Amsterdam nih ya teman-teman, perhatikan Amsterdam. Saya rubah jadi data yang pertama Bandung. Langsung berubah kan? Nah, ini dia sebenarnya on value juga bisa kita rubah berdasarkan tadi datanya. Nah, cuman teman-teman harus memperhatikan bahwa ketika salah satu bagian berubah, semua datanya kita dapatkan kembali. Artinya kalau di sini ada 30 data dan salah satunya berubah, maka on value akan ngirim 30 data, ya kan? Nah, seperti itu. Tapi berbeda dengan on child add, ketika hanya satu yang berubah atau satu yang nambah, dia akan hanya memberikan data sebanyak satu gitu kan. Nah, jadi itulah perbedaannya on key sama on child add gitu ya. Dua-duanya sama nge-listen supaya database-nya bisa kelihatan real time gitu kan. Nah, perbedaannya tadi kalau on child add ini dia nge-listennya satu-satu data ya kan berdasarkan child-nya. Kalau on value dia itu keseluruhan dari sebuah node ya kan. Itu yang harus diperhatikan karena semakin banyak datanya, kalau kita pakai on value maka akan semakin berat ya kan. Bayangin aja misalnya kita di sini ada 1000 node ya, 1000 child, maka kalau kita pakai on value langsung dikirim 1000 data itu ya kan. Beda kalau misalnya child add walaupun sebenarnya dia ngirim 1000 data tapi dia ngirimnya satu gitu kan. Nah, jadi gitulah teman-teman cara menggunakan salah satu fungsi real time-nya. Nah, untuk real case-nya teman-teman, teman-teman sebenarnya bisa bentuk kayak gini ya. Teman-teman kayak pengen menampilkan data secara real time gitu. Cuman kalau menurut saya ini agak terlalu beresiko gitu. Karena semakin besar data yang dikirimkan semakin banyak. Nah, instead saya biasanya menggunakan untuk path yang lebih dalam lagi. Contohnya gini teman-teman. Contohnya ya teman-teman, di sini saya akan coba kita nge-listen datanya tapi bukan ke shop. Kita lebih detail lagi adalah ke bagian shop. Si key yang ini ya, nah key yang lebih sedikit gitu, ini lebih aman ya kan. Ya kan saya coba copy, ya kan di sini akan seperti ini ya. Nah terus di sini yang yang bagian snapshot for each saya komen dulu, ya kan. Nah saya akan langsung set shop dengan masukin data-data shopnya langsung ya kan. Nah seperti ini.
Salah. Kita akan langsung masuk ke snapshot.fall. Snapshot.fall ya kan, seperti ini. Dan juga key-nya adalah snapshot.key ya kan. Sip. Jadi perbedaannya karena hanya berfokus kepada satu node saja, kita bisa lebih langsung nge-set shop-nya gitu kan. Nah, di sini akan saya coba konsol dulu. Otomatis di sini kita ganti null aja atau objek lah. Ya kan? Nah, di sini bodinya udah tidak akan berfungsi lagi karena bukan array ya teman-teman. Saya komen dulu. Gitu kan. Nah, di sini baru kita coba lihat halamannya ya. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian sebelah kanan kita udah ngedapetin satu data, satu toko aja gitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa ngegunain untuk nampilin data secara lebih detail. Contohnya gini. Contohnya adalah sebentar ya. Ketika di sini saya akan mencoba menampilkan seperti ini ya. Saya akan coba menampilkan, kita bikin div. Di sini ada H4 ya kan. Di sini di bawahnya ada paragraf gitu kan. Ini kenapa berubah lagi? Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini bisa kita coba contohnya gini. Di sini ada address atau ada banyak ya berarti. Ada address, ada key, ada name, ada yang namanya index. Oke, nah di sini saya akan panggil yang untuk di sini adalah kayak tadi item.key, atau di sini kita ganti shop.key. Akan saya copy ke bagian lain. Di sini ada address, di sini ada name, dan terakhir ada namanya number ya. Oke, nah di sini sebenarnya bentuknya seperti ini ya. Akan saya coba lihat dulu. Oke ya, ini agak tidak beraturan, tidak apa-apa teman-teman ya. Nih, oke. Sebelumnya kita akan coba lihat. Nah, di sini datanya sama ya, Bandung key-nya sesuai. Ini akan saya coba perdekat gitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat bahwa ketika kita contoh nih kita ubah aja ini tokonya, kita ubah ke Lampung misalnya. Nah, dia kan langsung berubah kan real time secara di sini gitu kan. Terus kita rubah namanya toko buku utama Jaya Abadi. Kayak nama material. Oke, Jaya Abadi. Nah, di sini juga bakal langsung berubah gitu. Nah, untuk saya nge-real time database untuk node yang lebih kecil ini lebih efektif teman-teman. Lebih menjaga bandwidth dan juga lebih menjaga load-nya tidak terlalu banyak ya. Kalau misalnya tadi kita nge-listen-nya satu data yang banyak banget ya, kayak contoh di halaman dashboard yang menyajikan 1000 data itu rasanya agak berat gitu ya. Kecuali kita bisa melakukan pagination. Nah, itu akan lebih bagus. Tapi kalau misalnya kita tanpa pagination, kita lebih baik menampilkan data-data yang real time perubahannya itu lebih lebih ke hal-hal yang lebih kecil, node-nya yang lebih spesifik gitu kan dibanding yang harus luas gitu. Oke, ini juga kalau misalnya kita delete ya udah semua juga di delete di sini ya kan. Kosong nih udah. Oke, teman-teman itu aja terkait cara kita nge-listen data secara real time menggunakan dua metode yaitu listen for child events atau listen for value events. Perbedaannya adalah teman-teman untuk child ini dia nanti akan di-trigger itu satu kali per data atau satu kali per child ya kan. Sedangkan kalau misalnya value ini di-trigger sekali saja dan langsung menampilkan seluruh datanya ya kan. Nah kalau child event kita bisa masing-masing ngedetect kapan ditambah, kapan berubah atau kapan dihapus ya. Dengan yang ada di sini gitu, dengan event-event yang ada di sini. Nah, kalau yang on value kita bisa gunakan only once hanya untuk ketika kita akan membaca satu kali gitu kan. Nah,
Yang kedua, kita akan bisa membaca secara real time kalau ininya dihilang. Sebenarnya kalau teman-teman ingat, only once ini teman-teman dulu di Firebase versi sebelum 9 itu ada yang namanya on once. Jadi once value gitu, once value. Nah, itu penggantinya adalah on value ditambahkan dengan only once-nya yang bernilai true. Oke. Segitu aja dulu teman-teman terkait listen untuk database ya, untuk real time-nya. Terima kasih, senang bisa memberikan tutorial kembali dan semoga bermanfaat.